Ini dia Bang Alex. Oke, selamat malam Halo, Bang. Shalom. malam Jordan. Ya, Shalom, apa gimana kabar? kabarnya Bang? Saya baik-baik Ya, aja, puji Tuhan. oke. Haleluya. Nah ini Bang, sebelum kita mulai acara kita, Eh, mungkin Abang bisa kenalan dulu sama teman-teman di live kita malam hari ini. Silakan Bang. oke, halo, shalom teman-teman sekalian. Selamat malam. Bersyukur sekali boleh bertemu dengan teman-teman secara virtual malam ini. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di pelayanan perkantas di Jakarta dan juga dalam pelayanan perkantas secara nasional. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Oke, ya itu teman-teman, nanti kita akan kenalan lebih jauh sama Bang Alex. Setelah kita ibadah, kita akan bincang-bincang sedikit. Yang mau bertanya nanti kita bisa bertanya. Oke Bang, untuk membuka acara kita, Abang minta tolong untuk berdoa Bang. Baik, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dan meresponinya. Mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu dari hati kami yang terdalam. Secara khusus mengawali tahun perkuliahan kami berdoa biarlah kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah dan kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Amin. Ya Bang, untuk penyampaian firman, saya silakan Bang Alex untuk Ya, menyampaikan firman. makasih Jordan. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Saya sekali lagi bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Boleh bertemu dengan teman-teman dari berbagai kampus yang ada di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya ya. Nah, saya akan mulai dengan satu presentasi, ada PowerPoint yang saya siapkan buat teman-teman malam hari ini. Dan sesuai tema yang diberikan untuk kita pikirkan adalah Here and Now. Nah, saya ingin kenal juga ya teman-teman semua yang sudah gabung. Nah, teman-teman coba kita interaksi sebentar di live chat ya. Bagaimana saudara menggambarkan perasaanmu di awal perkuliahan ini? Wah, ini kan sudah memasuki awal kuliah begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ada 9 emosi, emoticon yang ada. Coba teman-teman pilihnya maksimal 2 ya. Ya, untuk kita saling tahu aja dan saling kenal. Apa yang menjadi emosi perasaanmu mengawali tahun ajaran atau tahun perkuliahan ini? Silakan, gampang kok jawabnya, tinggal sebutin angkanya saja ya. Saya tunggu di live chat 1 menit ini. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada yang jawab. Jadi apa yang teman-teman rasakan? 1 dan 4. Wah, Ardi 1 dan 4 ya. Wah, gimana teman-teman yang lain? Ini karena situasinya lagi begini ya. 1 dan 8. Wah, dari Tirsa. Silakan teman-teman. Wow, 1 dan 5. Ini kalau disuruh pilih, saya juga milih yang mana gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya. Udah keluar tuh ya di live chat. Ini semua emosi-emosi kita yang muncul gitu ya di saat seperti ini. Ada yang kayaknya senang-senang aja.
Ada yang senang campur sedih, ada yang juga mungkin bingung begitu ya, ada yang terkejut, ada yang mungkin mahasiswa baru, sekalinya masuk, ternyata semuanya online, atau mungkin juga jadi susah berinteraksi. Ada nih teman kita juga ya, semua teman-teman bisa lihat itu ya, emosi-emosi yang muncul. Thank you buat teman-teman yang sudah memberikan partisipasinya di live chat. Nah, oke, Kak Alex sekarang akan mulai untuk mengajak kita melihat kaitan dengan tema kita malam hari ini. Ya, kita bicara here and now. Di sini dan sekarang. Wah, menarik nih. Teman-teman pernah nggak ngalamin salah jalan dalam kehidupan? Biasanya kalau teman-teman salah jalan, biasanya apa sih yang kita lakukan? Kalau salah jalan, ya paling gampang sih putar balik ya. Putar balik, balik lagi deh. Jadi jangan diteruskan. Jangan terusin kalau udah jelas-jelas salah jalan. Dalam hidup kita seringkali harus memilih. Mau terus di jalan yang sama, atau kita putar balik. Nah, tapi juga dalam kehidupan, bagaimana jika pilihannya seperti ini, teman-teman? Coba lihat slide-nya ya. Nah, gimana kalau pilihannya seperti ini? Nggak tahu juga ini di jalan mana ini ya. Surga dan neraka. Teman-teman, ada banyak hal dalam hidup harus kita putuskan, harus kita pilih. Saya pernah baca satu baju t-shirt anak remaja, tulisannya yang saya ingat banget, kalimatnya begini. Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Teman-teman jujur ya, kalau ada hidup seperti ini, Kak Alex pilih duluan. Karena memang realitanya, ya kita mau yang enak begitu ya. Tapi hidup tidak seperti itu. Ketika kita menjalani kehidupan ini, teman-teman, hidup itu sebenarnya adalah serangkaian pilihan. Kalimat ini menyatakan life is made up of an infinite amount of choices. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat dalam hidup. Karena itu, buatlah pilihan yang tepat, pilihan yang bijaksana. Sehingga kita selalu ada dalam dunia yang memberikan kepada kita begitu banyak pilihan. Tapi di sisi yang lain, kita pun sadar begitu singkatnya waktu. Here and now. Bagaimana kita benar-benar bisa memilih apa yang tepat. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Karena kalau kita bicara tentang hidup kita, jangan sampai kita melewatkan waktu hidup tanpa kita berjumpa dengan Juru Selamat, pemilik hidup kita, yang mengasihi kita. Kekristenan berbicara tentang satu pilihan yang penting, yaitu pilihan mengikut Tuhan. Tentu bagi kita orang percaya, bukan kita sebenarnya yang memilih Tuhan ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita. Sehingga ketika kita bisa meresponi, ini sebenarnya adalah respon atas anugerah Tuhan yang telah memilih kita. Dan bagaimana kita meresponinya? Di sini, sekarang, ambillah keputusan. Saya mengajak kita merenungkan bagian ini dari satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kita akan melihat kenapa kekristenan dengan sangat tegas berbicara tentang keselamatan. Apa sih yang disampaikan? Kenapa kita harus memilih jalan selamat, jalan anugerah yang telah dinyatakan oleh Yesus? Nah, mari kita lihat sama-sama dari ayat ini, dan kita coba refleksikan buat kehidupan kita juga. Nah, mari kita baca sama-sama, silakan yang ada di rumah, kita baca dengan suara yang lantang. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Menarik sekali untuk memperhatikan kekristenan juga berbicara tentang keselamatan. Sebenarnya semua kepercayaan berbicara tentang keselamatan. Tetapi kekristenan berbicara keselamatan dari satu bahaya yang terbesar
dan terakhir. Maksudnya apa? Teman-teman, kalau kita jalan misalnya ya, hari ini kita jalan kaki ke tempat mana misalnya, waktu kita jalan kan biasanya orang bilang, selamat ya, atau hati-hati di jalan. Jadi supaya kamu selamat. Itu sebenarnya yang diharapkan kalau orang mendoakan kita gitu ya. Semoga kamu selamat di jalan. Tetapi pertanyaannya, setelah kamu sampai di tujuan, kamu jalan kaki sampai di tujuan, pertanyaannya, mungkin nggak alami celaka? Masih mungkin juga kan? Jadi setelah lepas dari celaka, berjalan kaki, jalan sampai di tujuan, maka mungkin celaka, mungkin juga. Sesudah itu gimana? Mungkin ngalamin celaka lagi? Oh, masih mungkin. Oh, akhirnya selamat. Besoknya bisa bangun pagi dengan baik. Apakah mungkin celaka lagi? Oh, masih mungkin. Jadi sebenarnya dalam kehidupan itu selalu ada kemungkinan kita mengalami celaka. Kekristenan berbicara tentang keselamatan dari sebuah kecelakaan bahaya yang terbesar dan terakhir, yaitu bahaya maut. Nah, karena itu saya memilih ayat 1 Petrus 2 ayat 24, karena di dalam ayat yang singkat ini kita mendapat gambaran yang amat jelas tentang keselamatan atau tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, malam ini saya ingin membagikan 3 hal untuk kita renungkan dari ayat yang singkat ini. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat di dalam bagian yang saya buat dalam warna merah di ayatnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, saya memberi warna merah dosa kita. Ini satu fakta yang dinyatakan di dalam kitab suci, bahwa kita manusia berdosa yang seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri, yaitu maut. Biar mudah diingat, ingatlah 2 pasang kata ini. Dosa kita. Ya. Nah, di dalam Alkitab, ketika berbicara tentang dosa, salah satu istilah yang digunakan di dalam Alkitab adalah istilah hamartia. Hamartia ini dari bahasa Yunani yang artinya meleset dari sasaran. Missing the mark. Kalau kita memperhatikan misalnya ada bidang panah seperti ini, kalau ada anak panah yang dilepaskan, maka kan harusnya kena bagian yang paling tengah. Tapi ketika ini meleset dari sasaran, itulah yang dikatakan hamartia. Nah, waktu teman-teman memperhatikan, ketika Allah menciptakan kita, sebenarnya manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang harusnya memuliakan Allah. Dia paling tepat ketika dia hidup memuliakan Allah. Tetapi yang terjadi apa? Manusia berontak kepada Allah. Inilah yang disebut hamartia. Tidak mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberikan kesempatan sebenarnya manusia untuk boleh mengasihi dia dan hidup bagi Allah. Tetapi di dalam dosa, teman-teman lihat ya, bukan Allah yang menjadi fokusnya, tetapi diri sendiri. Manusia berkata, I am everything. Harusnya kita menyadari bahwa di dalam hidup yang Tuhan rancangkan, God is everything. Allah lah segala-galanya. Dosa ini adalah mengatakan akulah segala-galanya. How do you spell sin? S-I-N. Ada yang berkata, what is sin? Apa itu dosa? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Sehingga di dalam dosa, begitu mengerikannya manusia menganggap dirinya lah segala-galanya. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan, inilah gambaran kehidupan manusia di dalam dosa. Gambaran yang menyatakan semua yang aku mau, yang aku suka, yang penting aku aman. Tidak peduli apa yang orang lain alami. Tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Inilah realita yang teman-teman dan saya juga alami. Ketika kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan begitu mengerikan. Manusia terikat kepada dosa. Di dalam dosa gambarannya ini sebenarnya menarik teman-teman ya, memperhatikan bagaimana dosa ini digambarkan seperti sesuatu yang awalnya mungkin begitu manis dan indah. Tetapi pada akhirnya itu menjerat, membuat kita hancur, bahkan akhirnya membinasakan.
Ada ilustrasi yang diberikan oleh John Stott ketika dia mengatakan gambarannya tentang orang di padang gurun ya. Nah, ternyata di padang gurun itu siangnya tuh panas sekali. Malamnya itu dingin sekali. Sehingga misalnya kalian membayangkan seorang yang lagi berjalan di padang gurun atau bersama dengan untanya begitu ya. Maka kalau sudah sampai di satu tempat malam hari dia buat kemah, dia istirahat di dalam kemah. Nah, biasanya karena untanya kedinginan di luar, nah ini biasanya di padang pasir seperti itu ya. Kalau untanya kedinginan di luar, unta tuh mau juga masukkan kepalanya ke dalam tenda. Nah, ini tipsnya, kalau dia sudah mulai masukkan kepalanya ke dalam tenda, harus buru-buru disuruh keluar. Jangan kasihan, aduh kasihan untanya kedinginan. Jadi, karena kalau kita biarkan kepalanya di dalam tenda, maka perlahan-lahan nanti kemudian lehernya masuk. Habis lehernya masuk, punuknya masuk. Udah punuknya masuk, kemudian kaki belakangnya masuk. Nanti lama-lama untanya yang di dalam tenda, orang di dalamnya yang malah di luar tenda. Nah, ini teman-teman mesti perhatikan. Ini gambaran bagaimana dosa itu menyelinap masuk perlahan-lahan. Jangan beri celah kepada dosa, karena ini akan sangat mengerikan. Bahkan di dalam Alkitab digambarkan hidup di dalam dosa itu seperti sedang terikat, sedang terbelenggu, teman-teman. Di dalam kitab Roma digambarkan dosa seperti tuan. Jadi dosa dipersonifikasi. Digambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Sehingga digambarkan dosa menjadi perbudakan dosa. Dan ini begitu mengerikan. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi, manusia terikat dengan hal-hal yang mungkin dia rasa, awalnya enak dan nyaman. Tapi lama-lama dia terikat begitu rupa. Mari evaluasi sebentar hidup kita. Apakah juga mungkin kita sedang ada di dalam keterikatan? Keterikatan kepada dosa, terikat kepada rokok, narkoba, terikat kepada judi. Dan ini bisa tanpa kita sadari, lama-lama menjerat, lama-lama makin dalam, teman-teman. Nah, yang menjerat kita mungkin teman-teman bilang, wah saya emang nggak kayak gitu, Kak. Saya nggak hidup seperti itu. Tapi juga bisa jadi ada hal-hal yang awalnya baik, tetapi ketika kemudian kita terjerat di dalamnya, kita bukan lagi menikmati hal itu sebagai hal yang baik, tapi kita telah menjadikan hal itu sebagai yang utama, atau bahkan kita sudah mulai kecanduan. Nah, mungkin untuk generasi sekarang saya juga harus ingatkan, hati-hati dengan kecanduan. Tentu kita punya HP ya. Kita pun sekarang mungkin lagi nonton di HP, tapi ketika HP jadi segala-galanya, malah kita jadi terikat kepada HP. Banyak orang yang dengan smartphone namanya, tapi not smart. HP yang canggih itu menjadi kesempatan jatuh dalam dosa, menikmati dosa, mendownload hal-hal yang tidak perlu ada di dalam HP itu. Sehingga ini keterikatan yang akhirnya membuat kita mencari kepuasan lain selain Tuhan yang sebenarnya adalah kepuasan sejati kita. Banyak orang yang mulai juga addicted, kecanduan dengan belanja. Wah, ini kalau lihat sekarang kan gampang banget ya, belanja secara online. Tentu tidak salah belanja. Tetapi ketika belanja menjadi kecanduan, ini hal yang mengerikan. Kecanduan apa lagi? Nah, mungkin ada juga yang kecanduan dengan drama Korea. Wah ya. Jadi, akhirnya yang terjadi bukannya menikmati, tetapi telah kecanduan. Itu beda sekali. Yang akhirnya yang terjadi, kita mulai merasa sangat butuh dan harus ada itu. Dan kadang-kadang saya pikir ya, baca Alkitab sebentar ngantuknya cepet banget. Tapi nonton drama Korea bisa melek gitu ya, bisa terus ditatap dan seterusnya. Tentu tidak salah ya menonton. Ada banyak drama-drama yang katanya bagus sekarang ya. Dan kita bisa lihat daftar-daftarnya begitu. Tapi apakah kita hanya menonton, menikmati, atau jangan-jangan kita telah kecanduan? Belum lagi dengan mereka yang kecanduan dengan game online. Mungkin kalian bilang, wah saya mah drama Korea enggak, Kak. Tapi bisa jadi game online. Saya punya adik binaan
Di waktu yang lalu, dia bahkan kuliahnya hancur karena game online. Tentu tidak salah main game. Tapi ketika itu menjadi segala-galanya dalam hidup, mengerikan sekali. Ada yang diikat oleh pornografi. Di saat-saat orang sedang belajar online, memang kita sangat dekat dengan online. Tetapi kemudian internet yang harusnya dipakai untuk hal yang baik juga membawa hal-hal yang negatif. Apakah engkau sedang terjerat dalam pornografi? Yang kau tahu Tuhan tidak suka. Tapi dalam realitanya begitu memperbudak. Ada lagi yang diperbudak oleh relasi-relasi yang tidak benar. Ketika menjadikan diri segala-galanya. Sehingga ada yang berkata, just follow your heart. Ikuti saja apa kata hatimu. Kalau hatimu merasa kamu seperti itu, ya sudah, hidupi saja. It's your life. Bukan demikian. Dosa berontak kepada Allah, menjadikan diri segala-galanya. Alkitab tidak pernah menyuruh kita follow your heart. Alkitab justru berkata, hatimu begitu licik. Hati pun sudah dikuasai dan jatuh dalam dosa. Sehingga harusnya yang terjadi bukan mengikuti hati kita, not follow your heart, tapi follow God's word. Ikuti apa kata Tuhan. Ikuti apa kata firman Tuhan. Ada juga yang terjerat dengan free sex. Jadi ini semua gambaran dan realita yang dialami di tengah-tengah kehidupan. Maka digambarkan satu kalimat yang saya tuliskan. Dosa menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kita tidak dapat mengenali dampaknya yang menghancurkan. Hati-hati. Memberi sedikit celah kepada dosa, maka dosa itu akan mengambil alih kehidupan. Seperti gambaran unta tadi. Apa yang terjadi ketika kita mulai dikuasai oleh dosa? Maka kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Siapa sih yang nggak tahu, jelas banget ditulis merokok dapat menyebabkan penyakit dan seterusnya. Tetapi orang begitu menikmati itu. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Ketika pornografi ketahuan, malah nyalahin orang lain. Loh, kok ada film porno di HP-mu? Oh, nggak tahu tuh. Ada yang mungkin masukkan tanpa aku tahu. Tapi realitanya kita bermain-main dengan kebenaran. Kita kehilangan kemampuan untuk memberi. Karena di dalam dosa manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Boro-boro mikirin orang lain. Boro-boro memberi. Kita kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kita kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Dan inilah realita yang dialami manusia di dalam dosa. Sehingga digambarkan dosa itu membawa kita dalam ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. Dan tidak heran Alkitab mengatakan, Roma 6 ayat 23 bagian A, sebab upah dosa ialah maut. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, akhir hidup dalam dosa adalah maut. Tapi apakah itu akhir hidup di dalam Tuhan? Kembali kita melihat 1 Petrus 2 ayat 24. Teman-teman lihat yang sekarang saya buat dalam warna merah. Gambaran ini dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa Kristus memikul hukuman dosa kita, yaitu maut melalui kematiannya di kayu salib. Masih ingat dua pasang kata pertama? Dosa kita. Selanjutnya dari ayat ini kita belajar tentang salib Yesus. Teman-teman, dosa adalah pergumulan manusia, pergumulan kita, masalah kita. Tapi dari mana solusinya? Solusi atas masalah dosa bukan datang dari manusia. Kalau engkau dan saya bisa selesaikan dosa kita, Yesus tidak perlu datang. Tetapi kalau kita memperhatikan, justru karena kita tidak sanggup menyelesaikan pergumulan dosa ini, dosa masalah kita, tapi solusinya dari Allah. Allah memberikan anaknya Yesus Kristus, the God solution for our sin, for our life. Searching for the answer to life?
Jesus, you have found him. Dan apa yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dalam dunia? Saudara, waktu saya mendapatkan gambar ini menarik sekali. Ini adalah siluetnya hidup Yesus. Mulai dari dia lahir, sampai kemudian dia keselip, dia bangkit. Dan ketika memperhatikan siluet ini, gambar yang ada ini, kemudian muncul dalam pikiran saya. Di mana Yesus berkata sudah selesai? Yesus berkata sudah selesai, bukan di palungan. Dia tidak datang hanya untuk lahir. Kalau Yesus datang untuk lahir, maka selesainya di palungan. Bisa dia ngomong, udah selesai. Wah, itu pasti para gembala lari ya. Ada anak kecil, bayi ngomong, sudah selesai. Tidak. Yesus tidak berkata sudah selesai di palungan. Dia tidak berkata sudah selesai waktu dia memberi makan 5.000 orang, lalu dia katakan sudah selesai. Tidak. Dan Yesus pun tidak mengatakan sudah selesai ketika dia selesai berjalan di atas air. Bukan itu. Dia berkata sudah selesai di kayu salib. Karena disitulah hutang dosamu dan hutang dosaku diselesaikan. Kalimat yang menarik dari hamba Tuhan almarhum pendeta Billy Graham. Beliau berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Maut bukanlah akhir yang Tuhan ingin bagi saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib. Sehingga hamba Tuhan John Stott mengatakan kalimat yang indah di dalam bahasa Inggris. Karena permainan katanya indah sekali dalam bahasa Inggris. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Saudara mau tahu apa itu cinta? Apa itu kasih? What is love? Bukan cari di kamus ya. Not in a dictionary, but at Calvary. Lihatlah ke Calvary. Sekarang orang kalau ditanya, apa itu cinta, apa itu love? Wah, langsung tangannya gini semua ya. Sarang-sarang gitu ya. But this is not love. Bukan ini yang Alkitab bicarakan tentang kasih. Bukan cuma sebuah simbol love seperti ini. Tetapi this is love. Di kayu salib itu nyata betul kasih Allah bagi dunia. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita dan janji bagi kemenangan kita. Teman-teman perhatikan, kayu salib seperti U-turn. Putar balik. Kalau dulunya kita seperti jalan tol menuju dosa, kita udah salah jalan dalam dosa, dan akhirnya menuju ke kebinasaan. Maka saya mengutip kalimat ini. Salib itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Salib membalikkan hidup yang menuju kebinasaan menjadi hidup yang menikmati keselamatan. Teman-teman, dosa kita diselesaikan oleh salib Yesus. Hal yang terakhir. Sekarang lihat, masih ayat yang sama. Lihat dalam ayat ini yang Kak Alex buat dalam warna merah. Hidup untuk kebenaran. Menarik sekali, ayat ini singkat sekali, tapi menampung semua keindahan Injil kasih karunia. Tujuannya adalah supaya kita yang telah mati karena dosa, kini hidup untuk kebenaran. Teman-teman dan saya yang diselamatkan oleh Tuhan, maka ingat, dosa kita, salib Yesus, supaya apa? Tujuannya supaya kita hidup benar. Teman-teman perhatikan, bahwa kematian Yesus tidak saja memastikan kita boleh beroleh pengampunan dosa, tetapi juga
Kematian Kristus menandai kita masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus. Karena itu John Stott mengatakan, tetapi juga memastikan kekudusan kita. Teman-teman perhatikan, Kristus mati agar kita hidup untuk kebenaran. Ini hal yang sangat berbeda. Ketika kita mengalami karya anugerah itu, kita meresponi here and now. Saat ini kita meresponi panggilan Allah dalam keselamatan itu. Maka bukanlah supaya engkau dan saya terus-menerus hidup di dalam dosa. Tetapi Kristus mati agar kita mulai hidup untuk kebenaran. Dan itu akan nyata di dalam cara kita belajar. Kita belajar dengan benar, kita belajar dengan baik, kita belajar dengan kudus. Kita belajar bukan dengan nyontek, bukan dengan copy-paste tugas, tapi kita benar-benar berjuang giving the best. Beda sekali cara kita belajar. Cara kita bergaul, bukan sekadar bergaul, tapi ternyata itu mendukakan hati Tuhan. Kita belajar memilih pergaulan yang membangun hidup kita dan kemudian di dalamnya Tuhan dimuliakan. Kalau teman-teman juga sudah berpacaran, maka tentunya cara berpacaranmu pun berbeda. Coba lihat tulisan itu. True love waits. Bukan free love, bukan free sex. Ada kalimat kecil di bawahnya, ada yang bisa lihat di Zoom. Kalimat di bawahnya, save it until marriage. Kita mau memberikan yang kudus, yang benar kepada Allah. Save it until marriage. Bukan free love dan free sex. Banyak orang buka kado sebelum ulang tahun ya. Itu gambaran seks yang dinikmati sebelum pernikahan. Allah menciptakannya dalam kekudusan. Sehingga benar-benar kehidupan yang baru yang kita alami. Ketika Yesus ada, bertahta, berkuasa di dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita. Teman-teman, masih ingat 3 pasang kebenaran yang kita pelajari malam ini? Pertama, dosa kita begitu mengerikan. Namun salib Yesus menjadi jawaban atas pergumulan dosa kita, supaya engkau dan saya hidup benar. Teman-teman, apa yang harusnya menjadi respon kita here and now? Ada kalimat yang saya coba renungkan dalam satu kutipan yang mengatakan hal ini. The time is running out. Waktu semakin dekat, semakin sedikit waktu. Wake up and make a decision. Bangkitlah, buatlah keputusan. Apakah dunia ini yang kau pilih? Atau Yesus? Teman-teman, mengawali tahun ajaran baru ini, saya tidak tahu siapa engkau, bagaimana hidupmu. Tapi saya percaya Tuhan kenal setiap teman-temanku. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan mengasihi saudara. Sehingga panggilannya bagimu hari ini. Jika ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang berkata, Tuhan, aku hidup dalam dosa. Tapi hari ini aku mendengar berita anugerah itu. Salib Kristus, karya yang genap. Dan aku tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Aku mau persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Aku mau hidup benar bagimu. Maka apa keputusan yang teman-teman perlu ambil? Apa respon yang perlu kita buat? Here and now. Waktu semakin singkat. Buka hatimu. Terima Yesus di dalam hidupmu. Ini keputusan penting dalam kehidupan. Karena ini bukan saja bicara tentang keputusan kita mau berkuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Semua keputusan-keputusan kita yang lain dalam dunia ini
sifatnya temporer. Tetapi keputusan menerima Yesus punya dampak yang kekal. Karena di dalam Dialah kita beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan tanpa Yesus, hanya ada kebinasaan yang kekal. Itulah maut. Upah dosa, ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah, ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, apa artinya terima Yesus? Banyak orang yang berkata, saya mau dari kecil sudah Kristen, Kak. Saya sudah kenal Yesus, tetapi banyak yang mengenal Yesus hanya sebatas pengetahuan. Sudahkah dia sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya? Semua orang bisa ngomong Yesus mati. Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit. Tetapi hanya kita yang mengalami karya anugerah itu akan bisa berkata, Yesus mati bagiku, Yesus bangkit bagiku. Teman-teman, menerima Yesus, saya melihat ada dua hal yang menandainya. Ada dua hal yang merupakan respon dari hidup yang menerima Yesus. Menerima Yesus yang pertama berarti sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tidak ada Tuhan yang lain, dan tidak ada Juru Selamat yang lain. Banyak orang Kristen hari Minggu ke gereja, hari lain ke dukun. Hari lain percaya dengan semua hal-hal yang masih membelenggu secara hal-hal yang terkait dengan okultisme, terkait dengan berbagai hal yang kita tahu. Menduakan Tuhan. Menerima Yesus berarti sungguh-sungguh percaya. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Ini gambaran percaya. Percaya itu seperti seorang anak kecil yang menyerahkan seluruh hidupnya. Dia percaya kepada ayahnya. Ayah yang tidak akan melepaskan dia. Yang menyambut dia ketika dia datang. Dia lompat ke ayahnya dan ayahnya menyambut dia. Teman-teman, sudahkah engkau menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidupmu? Bukan lagi yang lain, tapi hanya Yesus. Dan hal yang kedua, terima Yesus juga berarti ada hidup yang berubah. Ada pertobatan. Kalimat Alkitab digunakan istilah menanggalkan dan mengenakan. Ini gambaran yang Paulus sampaikan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Seperti orang memakai baju dikatakan menanggalkan manusia lama, bukan meninggalkannya, menanggalkan seperti baju. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ada perubahan hidup. Dan ini adalah hal yang indah karena di dalamnya saya tidak lagi mau hidup untuk hidup dalam dosa. Dan tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Mungkin kita berkata, Tuhan dosaku begitu besar. No. Saya mengutip kalimat dari pendeta Dr. Stephen Tong. Dalam satu KKR-nya dia mengatakan, Tuhan Yesus menolak dosa terkecil dan menerima pendosa terbesar. Teman-teman, datang kepada Yesus. Kalau engkau buka hatimu terima Yesus, itu berarti kalau engkau berkata, Tuhan saya tidak mau lagi hidup mendukakan hatimu. Sama seperti pemazmur. Di dalam Mazmur 32 ayat 5. Kalimat yang indah sekali. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan teman-teman saya senang sekali bagian ini. Sangat menenangkan. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ini janji Tuhan. Dia tidak mempermalukan kita. Tapi dia mengampuni kesalahan karena dosa-dosa kita. Sehingga kita sekarang bisa berkata yes to God dan no to sin. Ini komitmen hidup yang baru. Here and now you need to make a decision to say yes to God and no to sin. Ada komitmen untuk hidup yang berubah. Hidup yang tidak sama dengan dunia. Hidup yang beda dengan dunia. Mungkin orang akan berkata, kenapa kamu berbeda sekarang? Iya, saya sudah kenal Yesus.
Keputusan maha penting yang sudah saya buat dalam hidupku. Dan teman-teman tidak berhenti sampai di situ. Tuhan panggil engkau terus hidup dalam Dia. Terus hidup jadi muridnya. Jadi murid yang punya relasi dengan Allah, punya relasi dengan sesama. Gambaran ini diterjemahkan di dalam gambar yang disebut ilustrasi roda ini. Bapak Dawson Trotman menggambarkan ilustrasi roda ini. Dia mengatakan hidup orang Kristen itu seperti roda. Teman-teman tahu roda ya? Kalau roda itu sebenarnya yang memutar itu porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu dia menggambarkan ada dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Bagaimana setelah kita diselamatkan, kita harus hidup dalam relasi dengan Allah. Kita bicara sama Allah namanya doa. Allah bicara kepada kita melalui firman. Makanya dari kecil kita sudah diajarkan ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita berelasi dengan Allah. Tapi bukan hanya itu. Ada relasi yang horizontal. Relasi dengan sesama. Dua bagian. Ke dalam kita rajin bersekutu, dan keluar bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Kita menjadi orang-orang yang bersaksi. Ini panggilan yang Tuhan berikan juga bagi kita. Teman-teman sekalian. Bersyukur di kampusmu, di kotamu, ada persekutuan orang percaya. Ada gereja. Ada PMK di kampus, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Ada kelompok pemuridan, ada KTB. Teman-teman, beri dirimu untuk dibangun di dalam persekutuan ini. Banyak orang yang take it for granted. Ya sudah, ada kebaktian ya, udahlah ikutlah. Nanti kapan-kapan ya saya nggak mau ikut. Ya hari ini saya senang, besok enggak. Seolah-olah hanya sebuah pilihan. No. Persekutuan orang percaya bukan pilihan, tetapi kebutuhan bagi setiap kita. Supaya kita semakin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Saya bersyukur ketika saya bertobat. Kelas 1 SMA Tuhan jamah saya. Saya kenal Dia. Saya sudah Kristen dari kecil, tapi saya belum pernah terima Yesus secara pribadi. Saya Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan, Kristen tanpa pertobatan. Dan waktu itu saya mengenal Dia. Saya buka hati terima Yesus. Dan saya bersyukur Tuhan berikan persekutuan. Tuhan berikan KTB. Tuhan berikan saudara-saudara seiman yang berjalan bersama, bertumbuh bersama. Ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara, here and now, terima Yesus dalam hidupmu. Dan alami juga pertumbuhan. Baca kitab suci, berdoa, bersekutu, dan alamilah hidup yang terus bersaksi. Jadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Malam ini, sebelum saya berdoa, izinkan saya bertanya. Adakah di antara saudara malam hari ini setelah mendengar firman? Setelah engkau mengerti kasih karunia Allah. Adakah yang berkata malam ini, Tuhan, terima kasih, firman-Mu jelas bagiku. Dan malam ini, aku mau datang kepadamu, meresponi firman-Mu. Saya rindu malam hari ini, jika ada saudara-saudaraku yang setelah mendengar firman, Tuhan gerakkan hatimu. Engkau berkata, Tuhan di sini saya. Saya tidak mau hidup lebih lama dalam dosa. Tapi ini kesempatan yang Tuhan berikan saya mengambil keputusan untuk membuka hatiku. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jika ada di antara saudara-saudaraku yang mau buka hatimu, terima Yesus untuk pertama kalinya malam hari ini. Saya rindu mendoakan keputusanmu. Dimanapun engkau mendengarkan khotbah ini. Dalam situasi apapun engkau saat ini. Saya minta teman-teman ambil waktu pribadi. Kita akan sama-sama meresponi panggilan ini di dalam doa.
saya akan memimpin dalam doa. Dan silakan saudara mengikuti kalimat demi kalimat dalam doa ini. Jadikan juga sebagai doa pribadimu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan malam hari ini, saya menantang saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Jika Tuhan berbicara jelas bagimu malam ini, dan kau mau buka hatimu terima Yesus, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Dan sambil kita berdoa, biarlah ini menyatakan komitmen kita. Here and now, saya buka hatiku, terima Yesus dalam hidupku. Mari dengan tangan yang tetap ada di dada kita. Mari saudara ikuti doa saya. Bapa di dalam surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini. Aku sadar aku orang berdosa. Aku sadar aku membutuhkan anugerah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya kasih-Mu. Aku bersyukur untuk anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Aku percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mau hidup di dalam Dia. Aku bersyukur bahwa Engkau memberikan putra-Mu bagiku. Terima kasih karena Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Ya Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Kendalikanlah hidupku. Aku ingin mengikuti Engkau seumur hidupku. Tolong aku jadi murid-Mu yang setia, yang mengenal Tuhan, yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan bersaksi di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur, aku berserah. Amin. Oke. Ya, kita ketemu lagi. Oke, teman-teman. Halo. Kita ketemu lagi, Bang. Oke, teman-teman. Bagaimana tadi setelah mendengar khotbah dari Bang Alex yang cukup menggugah rasanya di hati? Rasanya mungkin teman-teman ada yang kayak tadi Bang Alex bilang baru menerima. Puji Tuhan jika teman-teman sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan teman-teman secara pribadi. Oke teman-teman, berhubung tadi kita sudah dengar khotbah, kita sudah mendengarkan penjelasan Bang Alex. Nah, mungkin teman-teman masih ada ngerasa kurang atau ada yang nggak jelas gitu. Kita sekarang ada sesi tanya jawab teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Yang sudah disediakan langsung kasih aja pertanyaan. Oke. Jadi kita tunggu pertanyaan kita di kolom chat ya. Alex bisa jawab. Oke, silakan ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ya, sambil nunggu, Bang, sambil nunggu pertanyaannya mungkin kita kenalan lebih jauh sedikit gitu, Bang. Gimana? Apa yang mau ditanya? Oke, Bang, mungkin cerita sedikit. Abang pelayanan sudah berapa lama, Bang? Mungkin sedikit pelayanannya Abang, terus bagaimana Abang bisa kok mau ikut melayani di sini? Nah, gitu, Bang. Mungkin bisa cerita sedikit. Oke, tadi saya juga sharing ya bahwa saya kenal Tuhan secara pribadi sebenarnya melalui pelayanan perkantas.
di pelayanan siswa ketika saya aslinya dari kota Makassar. Jadi saya bersyukur saya kenal Tuhan melalui pelayanan siswa di Makassar, dan kemudian saya kuliah di Jakarta. Dan ketika kuliah di Jakarta juga saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Jadi saya kenal Yesus, terima Yesus secara pribadi waktu SMA, tapi terus bertumbuh dalam pelayanan mahasiswa. Jadi ini saya berhutang banyak kepada pelayanan siswa dan mahasiswa. Sehingga ketika Tuhan memberikan kepercayaan, ya, ada ceritanya panjang tapi singkatnya, Tuhan kasih beban bagi saya untuk melayani penuh waktu. Jadi waktu itu memang juga bergumul, ya, karena juga dari keluarga nggak setuju gitu, ya. Merasa ya kamu kan sudah pelayanan tiap kali, ngapain harus jadi full time begitu. Tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan meyakinkan, menolong saya juga melewati pergumulan itu. Dan saya mulai bergabung dengan pelayanan perkantas di Jakarta sebagai staff sejak tahun 98. Jadi ini kira-kira tahun yang ke-22 ya dalam pelayanan saya. Dan Tuhan kasih kepercayaan juga melayani siswa dan melayani mahasiswa. Jadi selalu jadi kesempatan yang indah gitu, ya, ketika bisa share firman Tuhan. Buat saya itu seperti Tuhan ingatkan masa-masa saya juga bertumbuh. Saya kenal Tuhan waktu saya siswa dan mahasiswa. 98 saya baru lahir itu, Bang. 98 saya baru lahir. Jangan hitung-hitung umur, Yordan. Ya, itulah. Oke. Oh, teman-teman masih mikir, mungkin pertanyaannya ini belum ada keluar. Iya. Kita kasih waktu agak lebih sedikit. Teman-teman nggak perlu malu, ya, mau bertanya. Siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk memahami firman yang Bang Alex sampaikan tadi. Nggak perlu takut, nggak perlu malu, apapun pertanyaannya, silahkan diberikan. Bang Alex siap jawab. Oh ya, ngomong-ngomong soal kenalan, saya sendiri lupa kenalan ini sama peserta kita pada malam hari ini. Nanti ada yang nanya nih, siapa nih yang ganteng MC kita? Haleluya, kalau beneran ganteng, Bang. Amin. Oke, teman-teman, nama saya Jordan. Saya kuliah di UNRAM, Universitas Mataram. Mungkin teman-teman ada yang masuk UNRAM juga. Saya kebetulan udah semester akhir, lagi nyusun skripsi. Mungkin teman-teman ada yang sejurusan sama saya jurusannya HI, Hubungan Internasional, Divisi Pol. Kalau nanya kampusnya yang mana, yang di pojokan belakang ATM. Nah, itu dia teman-teman, itu kampusnya. Kalau boleh tahu sekalian, mungkin teman-teman dari kampus mana aja, bisa kasih tahu di chat, biar kita bisa saling kenal, seperti kita bisa saling berkunjung ke kampus satu dengan yang lainnya. Kalian kenal-kenalan lah, masa saya sama Bang Alex aja yang kenalan, teman-teman, enggak. Kan katanya kalau tidak kenal, tidak sayang. Nah, mari kita kenalan supaya kita bisa saling sayang gitu kan. Betul. Oke. Kalau di Universitas Mataram sendiri ada berapa jurusan, Jordan? Waduh, ada banyak, Bang. Ada banyak, berapa? Fakultas saja sudah lumayan lah. Sudah makin nambah tiap tahun mah. Sampai saya sendiri yang kuliah di sana lupa jurusannya ada berapa. Nah, itu dia. Itu Kak, ada yang nanya tuh di kolom komentar. Iya. Pertanyaannya, kalau sudah selamat tapi saya masih buat dosa, gimana Kak? Dari Nestolendi pertanyaannya. Baik. Kekristenan berbicara tentang keselamatan sebagai anugerah Allah. Jadi kalau kita menghayatinya sebenarnya begini. Karena kita menerima anugerah Allah, maka respon kita adalah hidup yang benar. Jadi jangan dibalik. Semua agama lain atau kepercayaan lain berbicara tentang hidup benar supaya selamat. Kristen berkata, justru karena sudah selamat, maka kita menghidupi hidup yang benar. Jadi ini bedanya, ya. Kayak telur ayamnya. Mana duluan, telur atau ayam? Kita bilang, ya yang Tuhan ciptain duluan, ayam, ya. Ayamnya kemudian bertelur. Ketika keselamatan, kita bukan karena kita hidup benar, makanya Tuhan selamatkan kita. Bukan demikian. Tapi karena Tuhan sudah selamatkan, maka Tuhan panggil kita untuk mengalami dan hidup dalam hidup yang benar. Nah, karena itu, kalau kita masih jatuh dalam dosa, maka kita mesti perhatikan. Kalau kita kembali dalam dosa, kita jatuh dalam dosa setelah kita selamat, maka yang hilang bukan keselamatannya. Yang rusak itu bukan
status keselamatannya, tetapi relasinya. Saya jelaskan sedikit begini ya. Contoh, kamu tinggal di rumah nih sama orang tua. Lalu kemudian di rumah tuh ada vas bunganya mama. Vas bunganya ini, wah, sangat disayang sama mama. Karena ini ada nilai sejarahnya, nilainya tidak ternilai lah ya. Nah, kemudian satu waktu kamu lagi demam main bola. Wih, kamu main bola dalam rumah. Wah, tendang, pak, perang, pecah. Pecah itu mama punya ini ya, vas bunga. Nah, begitu pecah vas bunganya mama, tahu nih ya, waduh, kayaknya bakal diusir nih kayaknya rumah ya. Udah mulai takut dan segala macam. Nah, tapi poin saya mau tanya begini. Waktu kamu memecahkan vas bunga itu dan mamamu tahu, mamamu marah besar, apakah kamu berhenti jadi anak mamamu? Enggak kan? Kamu tetap anak. Jadi ketika kita berjatuh dalam dosa, kembali setelah diselamatkan, maka bukan statusnya yang rusak. Statusnya ya tetap anak Allah. Yang rusak itu relasinya. Jadi takut mau datang sama mama, mau ngomong aja takut, aduh malu gitu ya. Nah, jadi karena itu di dalam kita hidup kekristenan, setelah kita diselamatkan, kita masih jatuh dalam dosa, masih mungkin berbuat dosa, karena memang demikian ya. Kita diberikan kemenangan atas dosa, tetapi bukan berarti kita tidak bisa lagi jatuh. Habis terima Yesus, mungkin nggak berdosa lagi? Mungkin. Tapi sekarang kita tidak jadikan dosa itu sebagai permainan. Ah, nggak apa-apalah, kan Tuhan pasti ampuni. Lakukan lagi ya, lakukan lagi. Bukan begitu. Tetapi kita akan benar-benar berjuang di dalam ketaatan kepada Tuhan karena kita meresponi anugerahnya. Nah, karena itu perhatikan. Kalau kita jatuh lagi dalam dosa, yang dilakukan adalah perbaiki relasinya. Bagaimana memperbaiki relasi? Coba, ingat, kalau kamu bikin pecah vas bunganya mama, kamu tetap anak. Tapi kan relasi rusak nih. Gimana cara memperbaiki relasi? Datang sama mama, ngaku dosa, minta ampun. Makanya di dalam gereja Tuhan, kalau kita ke gereja, hari Minggu, kan ada bagian pengampunan dosa. Jadi kalau kita sudah datang dalam Tuhan, ya kita mengaku dosa itu sebagai sebuah pemulihan relasi. Karena kan yang rusak relasinya. Pertama ngaku dosa, minta ampun, tapi kemudian punya tekad untuk tidak terus-menerus lakukan dosa itu lagi. Nah, disinilah kita bersyukur karena Tuhan berikan 3 hal buat kita. Tuhan kasih Roh Kudus-Nya, diam di hati kita. Jadi Roh Kudus ini akan menolong kita. Nah, kalau teman-teman benar-benar memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kalau mau bikin dosa tuh ada suara hati yang akan mengingatkan. Yang kedua, Tuhan kasih kepada kita firman. Karena itu bagaimana kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Bagaimana supaya nggak jatuh lagi dalam dosa. Hidup dalam firman, tahu apa yang Tuhan mau, tahu perintah Tuhan. Makanya dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dan yang ketiga, Tuhan berikan komunitas. Jadi komunitas ini menolong kita bertumbuh. Tadi ya kita bicara soal gereja, di kampus ada PMK, Persekutuan Mahasiswa, di kampus juga ada KTB, ada kelompok-kelompok yang bertumbuh bersama. Jadi kalau saya disuruh jawab ulang pertanyaannya ini begini. Setelah terima Yesus, setelah selamat, masih mungkin berdosa? Masih mungkin. Mungkin jatuh, mungkin. Tapi juga jangan lupa, mungkin jatuh, tapi juga mungkin menang. Karena itu mari berjalan di jalan kemenangan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Yang rusak bukan statusnya, tapi yang rusak relasi. Kalau relasi rusak, perbaiki relasinya. Datang, minta ampun, alami pengampunan, dan hidup kudus. Bagaimana? Ada Roh Kudus, ada firman, ada komunitas. Oke, Kak. Ini pertanyaannya lagi, Kak. Bagaimana dengan orang mengaku percaya Yesus, tapi masih meragukan keselamatannya? Nah, gitu, Kak. Kalau kita Dia bilang bicara tidak keraguan, ya, sudah percaya tapi masih ragu. Nah, saya mungkin harus katakan begini ya, teman-teman, ini juga sebuah perjalanan ya. Tentu jangan mendasarkan keyakinanmu kepada perasaanmu. Karena itu perasaan itu bukan sesuatu yang selalu benar. Tapi dari mana yang selalu benar? Ya firman. Jadi kayak tadi ya,
Kalau kita sudah pecahkan vas bunganya mama, kadang-kadang muncul dalam pikiran itu. Aduh, kalau saya pun ngaku pasti diusir nih. Kalau saya ngaku nih, pasti mama nggak suka sama saya. Pasti kita bikin, nah, kadang-kadang perasaan kita, ketakutan kita lebih menguasai kita. Karena itu yang kita harus pegang adalah, nah mungkin maaf kata lah ya, yang harus kamu pegang kalau kamu pecahkan vas bunga mama adalah akte kelahiran. Mau mama bilang apapun, saya tetap anak mama. Apa ini buktinya nih ada di sini nih. Jadi yang kamu pegang tuh akte kelahirannya. Nah, waktu kita berdosa, waktu kita sudah percaya Yesus, kita masih meragukan. Karena kadang-kadang tuh waktu kita bikin dosa, iblis itu suka ingat begini sama kita. Iblis itu kan pendakwa ya. Apa yang dia katakan? Allah, Tuhan pasti sudah buang kamu. Udahlah, katanya anak Tuhan, katanya pengurus. Tuhan udah nggak peduli sama kamu. Kamu bikin dosa kan? Jadi, iblis itu akan selalu membuat kita meragukan status. Ingat ya, iblis itu akan selalu membuat kita meragukan status. Sehingga jangan-jangan kita meragukan status keselamatan, karena kita lebih mendengar perasaan kita, ketakutan kita, kata-kata atau mungkin bisikannya si iblis ketimbang apa kata firman. Jadi makanya teman-teman, saya menghayati begini, perjalanan meyakini keselamatan itu perjalanan iman, yang di dalamnya kamu harus bertemu dengan firman sebagai dasar keyakinanmu, bukan perasaanmu, bukan prestasi hidup benarmu, tapi kata firman, sekali kamu diselamatkan, maka kamu adalah anak Allah. Jika kamu mengaku dosamu, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu. Itu kata firman. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Masih di mute. Oke. Selanjutnya ya. Oke. Ya, apakah hanya dengan percaya kepada Yesus bisa menjamin dosa kita diampuni, Kak? Iya. Hanya dengan percaya. Kira-kira bagaimana? Baik. Kita percaya karena memang dia layak dipercaya. Mungkin buat orang tuh percaya. Cuma percaya saja kita selamat. Karena memang itu janji Tuhan. Ketika semua orang berbicara berbuat sesuatu supaya selamat, Alkitab bilang nggak bisa. Jadi teman-teman perhatikan ya. Semua kepercayaan berbicara untuk selamat, saya harus melakukan sesuatu supaya saya selamat. Karena itu, semua agama bicara bagaimana cara menyelesaikan dosa. Dengan cara kita sendiri. Tapi kekristenan berbicara berbeda. Kekristenan bukan apa yang saya lakukan supaya dosa saya diampuni, tetapi apa yang Yesus lakukan supaya dosa saya diampuni. Saya ulang ya. Semua kepercayaan lain berbicara apa yang saya harus lakukan supaya dosa saya diampuni. Tapi kekristenan berbicara apa yang Yesus lakukan supaya dosa saya diampuni. Yaitu dia mati di kayu salib. Nah, kalau dia mati di kayu salib supaya kita diampuni, sekarang pertanyaannya, kita percaya apa enggak? Aduh, kayaknya kurang percaya nih. Saya nggak ikut waktu itu sama Yesus di kayu salib. Kita diberikan Roh Kudus menolong kita masuk dalam pengalaman iman, di mana kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh juru selamat bagi kita. Jadi Tuhan nggak minta kita melakukan sesuatu. Yang kita diminta adalah percaya. Itu kata kunci di dalam kekristenan. Makanya kita disebut orang percaya. Ya, dan menariknya, kadang-kadang yang paling sulit kita lakukan itu percaya. Katanya orang percaya, tapi paling sulit percaya. Karena merasa gini, masa cuman percaya bisa selamat? Emang bener. Yang satu kan kita maunya gini, percaya plus melakukan apa supaya selamat. Kekristenan bukan percaya plus. Tidak. Kekristenan hanya percaya. Sola fide. Hanya oleh iman. Kita masuk bulan Oktober, sebentar lagi kita bicara reformasi, semboyannya itu sola fide. Oke. Makasih Kak. Nah ini deh, ada pertanyaan. Salah tidak ketika kita manusia berdosa tapi menasihati orang dengan firman Tuhan dan kita dibilang sok suci? Nah, gimana? Ya, teman-teman harusnya begini ya. Memang kan kalau kita menyadari
kadang-kadang ini cara berpikir kita. Kalau betul-betul kita dikuasai oleh Injil Tuhan Yesus, cara berpikirnya jangan begini. Kita kadang-kadang berpikir dunia ini ada orang jahat sama ada orang baik. Baik. Gitu kan? Coba Jordan ya, ada orang jahat sama orang baik. Kan kita suka berpikir begitu ya. Nah, kamu memasukkan dirimu yang mana, Jordan? Kamu orang jahatnya atau orang baiknya? Orang baik aja lah, Bang. Orang baik aja. Nah, sebenarnya Orang itu baik cara aja lah. membagi, itu cara membagi yang tidak tepat. Karena begitu kamu bicara orang baik sama orang jahat, dan kamu memasukkan dirimu jadi orang baik, sebenarnya kan kamu memandang rendah yang jahat. Sebenarnya, secara Alkitabiah, dunia ini cuma ada dua jenis orang. Orang berdosa yang sudah diselamatkan, dan orang berdosa yang belum diselamatkan. Nah, bisa lihat ya, kita bukan sedang bicara orang baik, orang jahat. Kita sedang bicara orang berdosa yang sudah diselamatkan dan orang berdosa yang belum diselamatkan. Sehingga kalau kita menegur orang lain, memang kita pun sadar kita nggak lebih baik dari yang kita tegur. Karena, jadi ini cara menegur juga ya. Kalau cara menegurmu benar, sebenarnya kan motivasinya adalah saya tuh juga ngalamin seperti kamu dulu gitu ya, waktu saya belum bertobat. Saya sadar itu nggak benar gitu. Saya pun sekarang masih berjuang, masih jatuh bangun dalam dosa. Tapi saya rindu, yuk kita sama-sama bertumbuh. Itu cara yang baik. Jadi saya bukannya nyuruh dia, saya udah benar, kamu salah. Tapi ayo, kita sama-sama hidup bertumbuh dalam Tuhan. Nah, sehingga kalau kita melakukan seperti itu, semoga sih orang nggak bilang kita sok suci. Tapi tetap sih ya, orang tuh kalau ditegur nggak nyaman. Pasti tetap aja kita dibilang sok suci ya. Nah, tapi kalau dibilang sok suci pun, kita mesti punya prinsip. Nah, kadang-kadang ini yang saya suka lihat begini ya. Begitu dibilang sok suci, kita berhenti menegur, kita berhenti bersaksi, kita berhenti jadi terang. Nah, mungkin ini satu pengalaman yang Kak Alex pernah alami ya. Jadi kan saya nih namanya Alex Nanlohi. Nah, ini Nanlohi itu kalau orang timur bilang fam ya, itu fam saya, marga saya. Alex Nanlohi. Kalau ada orang bilang gini sama saya, ah dasar nih Kak Alex itu sok Nanlohi. Marah nggak saya? Ya marah lah, saya bukan sok Nanlohi. Saya memang Nanlohi. Nah, contoh. Kalau orang bilang kita sok suci, gimana harusnya respon kita? Bilang dong, saya nggak sok suci. Saya memang suci. Loh, kok bisa? Bapakku di surga suci, masa aku enggak? Kalau Bapakku kudus, aku anaknya kudus dong. Masa Bapakku kudus, aku kudis? Nggak pas dong ya. Harusnya kalau Bapakku kudus, aku kudus. Jadi kalau ada orang yang bilang sok suci, jangan takut. Tapi mari bicara sama dia. Aku tuh kalau sekarang bisa suci, itu karena Bapakku. Sehingga ayo ajak yuk mau kenal Bapakku nggak gitu ya. Jadi jangan juga teman-teman jadi berhenti dibilang sok suci lalu nggak pernah lagi bersaksi, nggak mau ngomong. Aku nggak mau ngomong Kak, karena kalau dibilang sok suci, kalaupun kita dijauhin, tunjukkan kualitas. Saya pikir seperti Daniel ya. Daniel punya kualitas, walaupun orang menjauhi dia, dasar nih sok suci, sehari 3 kali berdoa. Tapi ketika bicara pekerjaan, orang pasti cari dia. Saya pernah ngalamin sih dibilang sok suci juga. Dulu kan nggak enak ya, sebenarnya buat kita mahasiswa yang dibilang sok suci, terus kemudian agak-agak dijauhin. Kalau ada apa-apa, saya nggak mau titip absen dulu. Dulu saya nggak mau titip absen, saya nggak mau ikut nyontek gitu ya. Karena saya pikir ya, saya udah kenal Yesus, saya nggak mau lakukan itu. Orang bilang sok suci. Awal-awalnya tertekan, lama-lama saya pikir ya udah, emang itulah panggilanku ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Karena saya rajin masuk kelas, catatan saya paling lengkap. Kalau mau ujian, semua datang. Tiba-tiba jadi baik, Alex, pinjam catatan dong, pinjam catatan dong. Jadi saya pikir gini, ada saatnya waktu kamu nggak suka dengan saya, kamu bilang sok suci. Tapi ketika saya punya kualitas, akhirnya orang datang. Nah itu maksudnya, jangan akhirnya kita jadi berhenti bersaksi dalam dunia. Oke, makasih Kak. Oke teman-teman. Oh ini ada pertanyaan lagi. Oke, apakah ketika kita mengikuti acara agama lain itu berdosa atau melenceng dari ajaran agama kita ya Kak? Soalnya saya sering ikut acara teman-teman dari agama Islam. Nah itu bagaimana tuh Kak? Saya tidak melihat ikut acara tertentu akan menjadi setuju dengan itu.
Ya, Hmm. mungkin yang harus kita pahami adalah begini, apa acaranya? Kalau acaranya itu cuman misalnya kita di situ hadir, ya menghormati ya, bagi saya no problem ya. Cuman kita tidak ikut beribadah. Kalau kita Hmm. ikut beribadah kan berarti ya kita jadi kayak nggak punya identitas. Jadi saya pikir Hmm. tetap kita harus punya batasan untuk melihat sebenarnya sejauh mana nih saya toleransi dengan hadir. Dan mungkin juga gini ya, kalau saya juga jadi pengikut agama itu, kalau tiba-tiba kamu ikutan ritual agama saya bisa marah juga, ini lu main-main ya. Minggu ke Hmm. gereja lu, di sini lu lakukan itu. Tapi maksudnya justru di situ saya pikir toleransi yang indah dalam persahabatan ketika kita bisa hadir di acara saudara-saudara dari agama yang berbeda dengan Hmm. menghormati tanpa harus mengikuti ritualnya. Tapi kita bisa Hmm. ikut ya, kalaupun kita ikut mungkin kita di pojok, kita diam, kita tenang ya, kita lihat gitu ya. Saya pun beberapa kali ikut dalam acara di agama yang lain, karena saya pikir itu salah satu cara saya mengasihi teman saya juga dengan peduli dan Hmm. hadir di acara yang bagi dia penting begitu. Hmm. Oke. Nah, ini Kak, apa Tuhan tidak bosan jika kita sudah menyatakan diri mau bertobat dan berjanji dan tidak mengulangi lagi, tapi kita buat lagi dosanya? Itu Tuhan bosan Saya nggak tidak kira-kira? melihat saya tidak melihat ada kata bosan di Alkitab. Cuma yang saya Hmm. lihat kalau kita begitu, yang kita permainkan adalah Tuhan. Tuhan dipermainkan bagi saya, kita tidak mengerti keselamatan. Jadi orang yang Hmm. sudah selamat tentu sadar dan punya tekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Kalaupun dia mengulangi, itu bukan dengan kesengajaan. Jadi kalau sudah ulangin dalam kesengajaan, terus sengaja nggak mau berjuang, sengaja bikin. Contoh lagi ya, saya balik lagi ke Hmm. contoh mama dengan vas. Anggaplah begini, vas bunga mama, kamu pecahkan, terus kamu udah perbaiki relasi sama mama, terus mama bilang, baiklah, kau tetap anak mama, ya sudahlah, ya udah mama sayang banget sama vas itu tapi ternyata mama jauh lebih sayang sama kamu. Ya udah ya, Hmm. jangan pecahin vas lagi. Tiba-tiba mama beli vas baru. Terus kamu bilang apa? Ih, asik ada vas baru. Kemarin kan waktu pecahin dimaafkan. Sekarang pecahin lagi. Asik, pecahin lagi vas baru, main bola lagi dalam rumah. Terus waktu pecah lagi, besoknya mama beli lagi vas baru, asik, pecahin lagi. Itu berarti kamu yang Hmm. nggak ngerti keselamatan. Jadi sekali lagi, bukan Tuhannya yang bosen. Tapi sebenarnya kita yang nggak ngerti keselamatan. Kalau kita mengerti, Hmm. saya sudah diampuni, maka responnya adalah saya nggak mau ulangi lagi. Saya janji nggak mau Hmm. main bola dalam rumah. Tapi kalaupun kamu sampai, ya ampun main bola tanpa sengaja main lagi. Kalau kamu main dengan sengaja, itu berarti kamu mempermainkan anugerah Allah. Hmm. Mudah-mudahan contoh saya nolong ya teman-teman untuk menghayati. Jadi jangan Tuhannya yang kamu salahkan ya. Tuhan tuh sangat maha pengasih dan penyayang, tapi juga jangan mempermainkan anugerahnya. Justru kita Hmm. punya tekad. Nah ini yang kadang-kadang Kak Alex pengen lihat, tekadmu apa nih? Ayo, tekadmu untuk tidak berbuat dosa. Sesudah kamu diselamatkan, ya kamu baca Alkitab, kamu rindu berdoa, kamu rindu untuk bertumbuh, kamu ikut KTB. Itu kan kerinduan kita untuk menyatakan keseriusan kita. Jadi Hmm. bukannya bikin dosa diampuni, asik kita mempermainkan Tuhan. Tuhan jadi bosan. Enggak. Ini masalah kita sebenarnya ya. Kira-kira begitu cara Hmm. lihatnya. Oke. Kiranya mungkin teman-teman masih ada pertanyaan atau bagaimana? Oh, oh ya, halo juga teman-teman yang menyapa di kolom komentar. Terima Halo kasih sudah semua. bergabung. Kira kita ada dari mana aja nih? Ada dari Undikma, ada dari mana nih? STIE, ada dari Unram juga. Halo yang dari Unram. Udah 3 kampus nih Bang, ikut kita di acara pada malam Oh, hari ini. oke. Wow, Kalau tiga acara kampus. biasanya banyak berapa kampus yang datang biasanya? Kalau acara Hmm. persekutuan Ya, 3 kampus ini persekutuan yang kayak bisa gini. datang. Iya, biasanya 3 kampus ini. Ada juga Puji sih Tuhan satu ya. yang dari apa namanya, Saraswati juga ada, tapi kayaknya malam ini belum bisa Oh, bergabung. oh oke. Lumayan sih Bang, 3 kampus, lebih dari ekspektasi Saya mungkin. lihat tadi Puji ada yang Tuhan dari banget. NTT. Ada teman kita dari NTT tadi kalau nggak salah lihat. Oh ya, dan dari NTT juga tadi ada yang, ini malah dari luar Mm-mm. kota pun ada yang ikut. Lebih kaget lagi Oh, kita ini. oke. Puji Tuhan ya.
Oh, ini asalnya dari Kupang NTT. Oh, asalnya, sorry. Asalnya. Hmm, Oh, itu memang Undikma tapi asal dari Kupangnya. asalnya dari NTT. Oke. Oh, oke. Apakah ada pertanyaan lagi kira-kira teman-teman mungkin masih ada yang mau ditanyain? Enggak, enggak perlu malu-malu kalau memang masih bingung gitu. Nah ini, kalau sudah terlanjur kecanduan, itu fokus sama Tuhannya caranya gimana lagi, Bang? Iya. Kalau sudah kecanduan. Hmm. Teman-teman ada, ya mungkin kita mesti punya pemahaman juga soal kecanduan ya. Mungkin singkatnya begini, nanti kalian bisa nonton di YouTube juga. Jadi nonton YouTube juga gitu ya. Nah, poinnya saya adalah gini, eh, kita harus tahu betul kecanduan kita apa. Jadi misalnya kalau kita tahu kita kecanduan nonton misalnya, karena ada beberapa orang yang biasanya itu baru sadar belakangan. Iya bang, saya susah tidur kalau malam. Saya tanya, kenapa kamu susah tidur? Ternyata dia nonton. Nonton itu kalau udah ini jadi kayak kecanduan ya, terus lagi, tahu jadi insomnia. Akhirnya jadi terus keterusan nonton. Nah, saya ngelihatnya begini, berarti kan bagaimana penggunaan, bukannya berarti saya nggak selamanya menganjurkan tutup medsosnya ya, tapi bagaimana menggunakannya. Jadi mungkin Hmm, kita mencoba untuk eh, jadi mungkin secara sederhana begini, jangan dikuasai oleh medsos, tapi kamu yang menguasai. Jangan dikuasai hmm, oleh YouTube, tapi kamu yang menguasai. Jadi kamu mungkin bikin batasan. Batasannya adalah satu hari misalnya cuma mau nonton jam berapa. Kalau malam jam segini taruh HP, jangan diutak-atik lagi. Itu kan hmm, kesempatan untuk kita juga istirahat. Karena kita nggak akan bisa istirahat kalau pikiran kita terus bekerja. Sementara kalau kita nonton itu kan pikiran bekerja terus, maka susah sekali istirahat walaupun tubuh capek, tapi terus kayak bisa nonton terus gitu ya. Nah, tapi kalau sudah mulai kecanduan yang lebih dalam, teman-teman butuh bantuan profesional. Ya mungkin pasti awal-awalnya mungkin saudara seimannya misalnya kita kasih kayak HP kita ke orang lain. Kalau punya teman kosan atau teman kamar gitu ya, ini tolong pegang HP saya ya, jangan kasih sama saya. Nah, makanya itu beberapa cara, tapi memang kalau sudah sangat dalam, karena ada juga yang akhirnya sudah punya timbul penyakit, timbul kegelisahan kalau nggak lihat HP, mulai gelisah, depresi. Nah, itu harus cari bantuan profesional, konselor hmm, misalnya. Dan saya tahu ada beberapa teman yang ngalami itu. Bahkan ada teman saya, ini ya, banyak yang kenanya juga anak-anak sekolah sekarang. Bahkan hmm, anak SD kecanduan game online, anak SMP. Nah itu kalau udah berat, karena ini ya, mamanya misalnya diambil HP-nya, itu bikin anaknya depresi juga gitu ya. Jadi HP-nya waduh, diambil, salah. Dia tetap pegang HP main game terus. Nah itu jadi akhirnya harus ditolong oleh profesional di terapi, di konseling untuk menolong mengatasi kecanduan. Jadi kalau baru mulai sadar ini ya, coba puasa dulu lah. Puasa medsos misalnya 3 hari gitu, nggak usah main dulu, uninstall dulu. Kan nggak bakal hilang kan, uninstall dulu atau hmm, logout. Nanti sesudah itu kalau kita udah mulai tenang, atur ritme hidup, baru kita main lagi gitu. Atau kita connect lagi. hmm, Karena saya tetap melihat di medsos juga jadi kesempatan bersaksi. Jadi jangan cuma jadi pengguna. hmm, Saya banyak lihat anak-anak Tuhan tuh cuma jadi pengguna, baca status orang, baca komen orang. Ayo, kamu berpartisipasi. Apa yang kau dapat dalam saat teduhmu, sharing. Kamu dapat quotes apa, kamu lihat sesuatu yang menarik, fotoin. Jadi kamu ikut berkontribusi. Nah, itu menolong kamu akhirnya bukan jadi orang yang apa kecanduan karena kamu cuma konsumsi aja. Kamu bukan menjadi orang yang hmm, berkontribusi. Itu kira-kira tipsnya ya. hmm. Oke, itu dia teman-teman. Kalau sudah kadung kecanduan, diubah cara makainya. Iya, Oke, iya. nanti Pak, pertanyaannya Kak dari apakah keselamatan bisa hilang? Kalau pindah agama, apakah keselamatan orang itu hilang? Nah, Iya. begitu bagaimana Kak? Nah, ini memang diskusinya bisa panjang, tapi jawaban singkat saya adalah keselamatan itu adalah anugerah. Jadi Hmm, kalau anugerah, pegang dulu konsepnya. Kalau itu anugerah, maka yang memberi anugerah lah yang menjamin anugerah itu. Jadi saya melihat keselamatan kalau itu benar-benar anugerah Allah, pasti tidak bisa hilang.
Misalnya gini, saya Allah ya, maaf ya, saya jadi Allah nih. Saya kasih sama Jordan. Jordan, ini ya keselamatannya. Keselamatan itu bukan usahamu, bukan kamu nggak beli sama saya, tapi saya kan kasih sama kamu. Nah, waktu saya kasih, kamu terima, mungkin nggak besok saya bilang, Jordan, sorry. Bukan kamu ternyata yang saya mau kasih. Yang lain ya, saya ambil lagi deh. Sorry, bukan kamu. Nggak bisa. Keselamatan itu pasti tidak bisa hilang, karena itu anugerah yang diberikan oleh, kita tahu di sini adalah Allah yang memberikan anugerah itu. Nah, cuma sekarang coba lihat begini. Bagaimana kalau orang pindah agama? Bagaimana kalau kayaknya dia mundur dari kekristenan gitu? Nah, hal kedua adalah yang tahu siapa yang diselamatkan itu cuma Allah. Jadi bisa paham ya? Keselamatan nggak bisa hilang. Kenapa? Karena Allah yang memberikan dan itu adalah anugerah. Tetapi yang kedua adalah yang tahu siapa yang diselamatkan itu cuma Allah dan tentunya dalam anugerah Tuhan orang itu. Ya. Nah, sehingga, nah ini tips pastoralnya aja secara praktis. Kalau lihat orang yang pindah agama, jangan buru-buru menghakimi. Jadi bagian kita apa, Bang? Bagian kita adalah doakan. Bagian kita adalah terus bersaksi. Terus jadi sahabat. Siapa tahu Tuhan menolong dia melalui persahabatan, melalui kesaksian kita, dia kembali kepada Tuhan. Jadi kita jangan jadi orang yang menghakimi orang lain yang pindah agama. Karena kita yang tahu keselamatan itu cuma dia sama Tuhan. Tuhan dia, bukan kita. Kita hanya bisa memastikan keselamatan kita. Kita nggak bisa pastiin keselamatan orang lain. Jadi kalau orang nanya gitu, tapi dia pindah agama, Kak. Saya bilang, ya mana tahu ya, 5 menit sebelum dia meninggal, dia kembali sama Tuhan. Misalnya ya, ada orang pindah agama, lalu kemudian dia hidup dalam agama itu, terus kemudian sampailah dia sekarat di rumah sakit, tiba-tiba dia ingat semua tuh. Kan firman Tuhan nggak pernah kembali sia-sia. Tiba-tiba 5 menit sebelum meninggal, udah pasang selang, infus, segala macam. Dia masih sadar, terus dia ingat, iya ya, saya percaya sama Tuhan Yesus. Terus habis 5 menit dia meninggal. Lalu dia dikubur. Dikuburkan dalam jubah agama itu. Karena kan dia beragama itu ya, sampai jadi 5 menit terakhir kan orang nggak tahu dia udah percaya lagi sama Yesus gitu. Nah pertanyaannya, dia selamat nggak? Ya keselamatan itu kalau memang Tuhan berikan buat dia, ya pasti dia tetap selamat. Tapi kita nggak tahu prosesnya, karena itu jangan buru-buru menghakimi orang lain. Seperti penjahat di samping Tuhan Yesus, di akhir hidupnya, Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah, tapi jangan dibalik. Oh, kalau kayak gitu nggak apa-apa ya, hidup jahat-jahat dulu. Nanti kan menjelang mati nih, kata Bang Alex, nanti bisalah bertobat. Nggak bisa. Itu kalau Tuhan, kalau itu kan kesempatan yang Tuhan berikan, saya pikir jangan kita sia-siakan. Makanya itu tema kita hari ini ya. Ayo buat keputusan, here and now. Jangan, kan ada cerita di Alkitab nanti di akhir hidup. Ya bagus kalau di akhir hidup kamu kembali. Kalau enggak, jangan meresikokan diri. Iya, kalau. Masih ada kata kalau. Kalau tobat, kalau enggak, kalau tobat, kalau enggak. Nah itu dia. Parah. Oh ini, oke. Halo juga teman-teman yang dari luar kota yang bergabung di live kita pada malam hari ini. Ini ada Shalom yang semua. dari Unar Situbondo. Ini ada lagi nambah kampus, ada yang dari Stikers, ada yang dari UBG, sudah nambah, udah berapa? Jadi 6 kampus yang ikut kita pada malam hari ini. Tidak terduga. Puji Tuhan. Puji Tuhan semua bergabung. Oh ya teman-teman, saya mau ingatkan lagi, itu kan ada Google Form-nya, itu ya kayak absen gitulah. Bisalah diisi tipis-tipis teman-teman. Supaya kita tahu berapa banyak yang ikut. Siapa tahu ada teman-teman, di situ juga ada lembar komitmen teman-teman. Yang mungkin teman-teman yang mau ikut KTB atau yang mau ikut kita punya kegiatan di sini ibadah tiap bulan bisa diisi. Nanti kita bisa umumin ke teman-teman yang sudah mengisi untuk ikut kita untuk ibadah rutin tiap bulan sama ikut kelompok pemuridan kita. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau sudah jelas atau malah makin bingung setelah dengar penjelasannya Bang Alex dari pertanyaan yang tadi? Soalnya kan gitu Bang, diam-diam kita nggak tahu. Ini diamnya mengerti atau diamnya harus makin bingung. Harus dipastikan makanya ya. Nah, itu dia. Ya, teman-teman, saya kasih waktu sebentar lagi sambil nunggu. Mungkin ada baru kepikiran pertanyaan gitu.
Soalnya ntar kalau mau nanya nggak kejawab, kebawa ke mimpi itu repot teman-teman. Nggak tenang tidurnya ntar malam. Yang kayak gitu nggak enak. Oh ya teman-teman, sebelum sambil nunggu teman-teman, ini ada beberapa pengumuman untuk teman-teman. Jadi bulan ini kita itu di tanggal 23 Oktober 2020 kita ada ibadah fokus teman-teman. Live streaming juga karena masih corona supaya kita tetap sehat walafiat. Sama di sini juga channelnya masih di Fokus Mataram. Nanti kita umumin, kita share di sosial medianya entah kami panitia dan perkantas untuk teman-teman bisa join. Itu tiap untuk bulan ini di tanggal 23 teman-teman. Jadi untuk ibadah fokus kita rutin tiap bulan supaya tetap menjaga kerohanian kita tetap hidup. Oke, terima kasih teman-teman sudah join. Jangan lupa diisi Google Form-nya. Jangan lupa juga tanggal 23 teman-teman kita ada ibadah fokus. Ini dia. Sudah ditampilkan di layar, teman-teman bisa lihat. Itu tema, waktu, dan di mana kita akan live. Dan pembicaranya siapa bisa dilihat di sana semua teman-teman. Ya Bang, kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi. Sekaligus kita akan tutup ibadah kita Bang pada malam hari ini. Minta kesediaannya Bang untuk memimpin kita dalam doa Bang. Baik, mari teman-teman sekalian kita berdoa menutup ibadah kita. Hanya puji dan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini bersyukur firman tetap bisa diberitakan. Ada kesempatan ibadah bersama. Kami bersyukur kalau hari ini kami juga menjadi saksi kesetiaan dan kemurahan Tuhan bagi generasi ini. Engkau memanggil dari berbagai generasi untuk datang beribadah kepadamu dan meresponi firman-Mu. Terima kasih kalau kami sudah sama-sama belajar melalui firman Tuhan malam ini dan juga diskusi kami. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan, hidup yang sudah Tuhan ubahkan di dalam Kristus, menjadi hidup yang juga kami persembahkan bagi Allah, hidup dalam kebenaran. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang menyaksikan secara live maupun juga tayangan ulangnya nanti. Biarlah semua bisa mengambil respon yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman panitia yang menyiapkan semuanya bagi kami. Yang ada di belakang layar, yang menyiapkan semua ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan juga mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di dalam pimpinan penyertaan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Alex sudah mau jadi Terima kasih, sama-sama firman kita pada Jordan. malam hari ini. Firman-Nya Ya, sungguh sangat memberkati Bang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Abang selanjutnya dimanapun Abang sama-sama. melayani. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Mungkin tidak lewat Ya, virtual tapi langsung tatap muka. harusnya kan saya ada di Mataram sekarang ya. Iya, sayangnya Iya, karena itu corona ini. Corona membuat tidak bisa, tapi justru tetap bisa pelayanan. Oh, Terima iya. kasih banyak, Iya, teman-teman. oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir atas partisipasinya, yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah komen. Terima kasih banyak karena teman-teman juga acaranya ini nggak akan bisa berjalan. Ditunggu teman-teman kehadirannya di Fokus tanggal 23 Oktober nanti. Ingat jangan lupa juga diisi Google Form-nya. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, selamat menikmati malam harinya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Shalom.